Halo guys, berjumpa lagi dengan saya Fitri Nirwanti Misa. Saya akan berbicara atau menjelaskan tentang penelitian kualitatif beserta jenis-jenis penelitiannya. Jadi teman-teman, saya harus memberitahu bahwa penelitian kualitatif ini adalah suatu metode penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena sosial atau perilaku manusia dengan menggali perspektif dan pengalaman individu secara mendalam. Jadi teman-teman, jenis penelitian yang sangat luas ini ada juga jenis penelitian yang dapat digolongkan dalam jenis penelitian kualitatif. Berikut ini ada 5 jenis penelitian. Yang pertama, penelitian deskriptif. Yang kedua, fenomenologi. Yang ketiga, studi kasus. Yang keempat, studi sejarah. Dan yang kelima, etnografi. Nah, dari kelima jenis ini saya akan membahas atau berbicara satu persatu mengenai 5 jenis penelitian kualitatif ini. 1. Penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif sering juga disebut dengan penelitian taksonomik. Dikatakan demikian karena penelitian ini dimaksudkan untuk mengeksplorasi atau mengklarifikasi suatu gejala, fenomena, atau kenyataan sosial yang ada. Penelitian deskriptif berusaha untuk mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti. Penelitian deskriptif tidak mempersoalkan hubungan antar variabel yang ada karena penelitian deskriptif tidak dimaksudkan untuk menarik generasi yang menyebabkan suatu gejala, fenomena, atau kenyataan sosial terjadi. Jenis penelitian deskriptif kualitatif ini menampilkan data apa adanya tanpa proses manipulasi atau perlakuan-perlakuan lain. Tujuan dari penelitian ini adalah menyajikan gambaran serta secara lengkap mengenai suatu kejadian atau yang dimaksudkan untuk mengekspos atau mengklarifikasi suatu fenomena yang terjadi. Tidak lain dengan cara mendeskripsikan beberapa jumlah variabel yang berkenaan dengan masalah yang diteliti. Penelitian ini menafsirkan serta menguraikan data yang bersangkutan dengan situasi yang sedang terjadi, sikap dan pandangan yang terjadi di dalam suatu masyarakat. Nah, menurut Nasir pada tahun 1988 menerangkan bahwa penelitian deskriptif ini mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat serta tata cara yang berlaku di masyarakat serta situasi-situasi tertentu termasuk tentang hubungan kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan yang sedang berlangsung dan pengaruh dari suatu fenomena. Ya, jadi teman-teman, kita bisa melihat contoh dari deskripsi ini bahwa contohnya seperti ini. Peneliti mungkin tertarik pada perilaku siswa di kelas online selama pandemi. Maka penelitian deskriptif ini akan menggambarkan bagaimana siswa berpartisipasi, tantangan yang dihadapi, dan bagaimana mereka berinteraksi dengan pengajar. Nah, itulah contoh ya teman-teman. Jadi dalam penelitian deskripsi ini juga teman-teman ada juga keuntungan dari metode ini, yaitu kemampuannya untuk memberikan gambaran yang lengkap dan kaya tentang fenomena yang diamati. Adapun juga kelemahan utamanya adalah metode ini tidak menjelaskan sebab akibat, melainkan hanya menggambarkan situasi sebagaimana adanya.
Oke guys, yang kedua itu ada fenomenologi. Nah, penelitian fenomenologi ini adalah tradisi penelitian kualitatif yang berakar pada filosof dan psikologi dan berfokus pada pengalaman hidup manusia atau sosiologi. Nah, pendekatan fenomenologi ini hampir serupa dengan pendekatan hermeneutics yang menggambarkan pengalaman hidup sebagai alat untuk memahami secara baik tentang sosial budaya, politik, atau konteks sejarah di mana pengalaman itu terjadi. Dari berbagai cabang penelitian kualitatif, semua berpendapat sama mengenai tujuan pengertian subjek penelitian, yaitu melihatnya dari sudut pandang mereka, dan ini merupakan konstruk penelitian. Oke guys, ada para ahli yang mengatakan bahwa memberi satu contoh esensi universal dari suatu fenomena yaitu duka cita. Duka cita adalah fenomena yang dialami oleh individu secara universal. Ini menurut Creswell pada tahun 1998. Jadi dari ahli ini juga sudah menjelaskan bahwa fenomenologi ini merupakan penelitian yang menggunakan pengalaman hidup untuk bisa memahami tentang sosial budaya atau dalam konteks sejarah. Nah, saya memberikan contoh dalam fenomenologi seperti seorang peneliti bisa meneliti pengalaman seseorang yang baru kehilangan orang terkasih dan bagaimana mereka memahami dan menafsirkan rasa kehilangan tersebut. Jadi penelitian ini tidak hanya berfokus pada apa yang terjadi, tetapi lebih pada bagaimana seseorang merasa dan memahami peristiwa itu. Jadi keuntungan dari penelitian fenomenologi ini adalah untuk kemampuannya untuk mengeksplorasi perasaan dan pengalaman manusia secara mendalam. Nah guys, sekarang masuk pada nomor 3 yaitu studi kasus. Nah, jadi di jenis ketiga ini adalah studi kasus yang merupakan salah satu metode penelitian yang sering digunakan dalam ilmu sosial. Nah, sekitar 15 tahun lebih, tepatnya sejak pada tahun 1993, seiring dengan semakin populernya penelitian studi kasus, banyak pengertian penelitian studi kasus telah dikemukakan oleh para pakar tentang penelitian studi kasus ini. Studi kasus adalah metode penelitian yang mendalami, yang meneliti satu kasus atau beberapa kasus tertentu secara rinci. Nah, jadi teman-teman, kasus yang diteliti ini bisa berupa individu, kelompok, organisasi, ataupun peristiwa. Jadi, sebagai seorang peneliti, menggunakan berbagai sumber data seperti wawancara, observasi, dan dokumen untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang kasus tersebut. Nah, jadi dalam studi kasus ini seperti wawancara, observasi itu adalah metode-metode atau langkah-langkah yang dilakukan ketika melakukan suatu penelitian. Dan dikemukakan lagi oleh para ahli bernama Creswell, menjelaskan atau mengemukakan beberapa adanya karakteristik dari suatu studi kasus ini. Yang pertama itu mengidentifikasi kasus untuk suatu studi. Yang kedua, kasus tersebut merupakan sebuah sistem yang terikat oleh waktu dan tempat. Yang ketiga,
Studi kasus menggunakan berbagai sumber informasi dalam pengumpulan datanya untuk memberikan gambaran secara terinci dan mendalam tentang respon dari suatu peristiwa. Dan menggunakan pendekatan studi kasus, peneliti akan menghabiskan waktu dalam menggambarkan konteks atau setting untuk suatu kasus. Jadi hal inilah yang mengisyaratkan bahwa suatu kasus dapat dikaji menjadi sebuah objek studi. Itu menurut Stake pada tahun 1995 maupun mempertimbangkan menjadi sebuah metodologi. Itu dari Merriam pada tahun 1988. Nah, teman-teman, jadi dalam studi kasus ini akan dapat kita pahami bahwa untuk meneliti bisa dari pengalaman atau suatu peristiwa yang terjadi di antara individu atau diri sendiri maupun berada di suatu organisasi yang besar. Nah, itu bisa dapat kita meneliti dari kasus-kasus yang ada di sekitaran kita dengan cara metode-metode itu melakukan observasi, wawancara, dan melakukan dokumentasi. Nah, baik teman-teman, sebagai contoh di sini saya mengambil contoh dari studi kasus ini, yaitu sebagai peneliti itu mungkin ingin mengeksplorasi bagaimana sebuah sekolah mengelola transisi dari pembelajaran tatap muka ke pembelajaran daring. Nah, maka peneliti akan mengkaji berbagai aspek yang terkait dengan proses tersebut, dari kebijakan sekolah, persepsi guru, hingga pengalaman siswa. Sekarang masuk yang keempat, ada studi sejarah. Nah, studi sejarah atau dengan kata lain history ini merupakan salah satu jenis penelitian yang diarahkan untuk menggali aspek-aspek kesejarahan dari perspektif kekinian. Penelitian sejarah muncul karena banyaknya peristiwa, artefak, dan benda-benda purbakala yang merupakan warisan dari peradaban masa lampau yang belum tergali. Penggalian ini dilakukan untuk mengungkap fakta, realita, serta keberlangsungan sebuah peradaban yang boleh jadi bermanfaat untuk pengembangan peradaban atau keilmuan masa kini. Penelitian sejarah memiliki wilayah atau teritorial kajian yang sangat luas, sehingga dimungkinkan untuk diteliti oleh siapa saja yang memiliki kepedulian terhadap bidang ini. Karena penelitian ini bersifat historik, maka penelitian ini tentu mengandung aspek kesejarahan, kepahlawanan, keunggulan, dan keteladanan. Karena itu, penelitian sejarah memiliki misi kesejarahan yang menjadi pelajaran bagi generasi yang lahir kemudian. Kemudian dari yang penjelasan yang sudah saya berikan ini, bahwa diungkapkan bahwa studi kasus adalah sebuah eksplorasi dari suatu sistem yang terikat atau suatu kasus yang sangat beragam yang dari waktu ke waktu melalui pengumpulan data yang mendalam serta melibatkan berbagai sumber informasi yang kaya dalam suatu konteks. Jadi sistem terkait ini diikat oleh waktu dan tempat, sedangkan kasus dapat dikaji dari suatu program
peristiwa atau aktivitas atau suatu individu. Jadi penelitian sejarah ini juga bertujuan untuk bisa memahami suatu peristiwa atau fenomena di masa lalu dan pengaruhnya terhadap masa kini. Saya memberikan contoh, misalnya seorang peneliti dapat mempelajari sejarah pergerakan perempuan di Indonesia untuk memahami bagaimana perubahan sosial di masa lalu mempengaruhi gerakan kesetaraan gender di masa kini. Penelitian dari studi ini juga memiliki keunggulan, yaitu bisa mengungkap konteks masa lalu yang berpengaruh pada kondisi masa kini. Guys, yang kelima ini adalah etnografi. Dikenal sebagai penentu cikal bakal lahirnya antropologi. Selain itu, prinsip dasar dalam penelitian etnografi berusaha mengkaji secara alamiah individu ataupun masyarakat yang hidup dalam situasi budaya tertentu. Atas dasar ini pula lah menyebabkan penelitian etnografi dikenal sebagai naturalistic inquiry. Dalam metode ini, peneliti biasanya tinggal bersama kelompok yang diteliti dalam jangka waktu yang cukup lama untuk mengamati perilaku, tradisi, nilai, dan norma mereka. Jadi saya memberikan contoh, misalnya etnografi sering digunakan untuk mempelajari masyarakat adat dan subkultur tertentu. Maka peneliti mungkin tinggal dengan sebuah komunitas adat di pedalaman untuk mengamati ritual, kebiasaan sehari-hari, dan interaksi sosial mereka. Jadi keunggulan dari etnografi ini akan memberikan pemahaman yang mendalam tentang kehidupan suatu kelompok dalam konteks mereka sendiri. Guys, saya akan mengambil kesimpulan dari kelima jenis penelitian ini, yaitu kelima jenis penelitian kualitatif ini dapat menawarkan berbagai pendekatan dan untuk memahami fenomena manusia dan sosial secara mendalam. Dari masing-masing metode ini memiliki kelebihan dan kekurangannya tersendiri, tergantung pada tujuan penelitian dan fenomena yang dieksplorasi. Jadi teman-teman semua, kiranya materi tentang 5 jenis penelitian kualitatif ini bisa bermanfaat dan bisa menjadi bekal untuk masa depan dan menjadi suatu materi yang akan teman-teman pakai dalam dunia pendidikan. Oke guys, terima kasih banyak atas kekurangan dan kelalaian saya ketika saya menjelaskan. Kiranya teman-teman boleh memakluminya itu. Terima kasih.